yang akan kami sampaikan diwakilkan oleh rekan kami yaitu Fikra. Kepada Fikra kami persilakan. Pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia semakin lama semakin banyak menggunakan media sosial. Khususnya media sosial Instagram. Media sosial ini dapat dijangkau dari segala tingkatan usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Selain itu, memudahkan berinteraksi, media sosial tentunya memiliki sisi negatif seperti maraknya terjadi ujaran kebencian pada pemilihan presiden 2024. Terdapat ujaran kebencian yang ditujukan kepada Anies Rashid Baswedan selaku calon presiden nomor urut 1. Dengan adanya ujaran kebencian ini, kami memilih topik ini untuk dianalisis dan respon dari kacamata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Berikutnya itu rumusan masalah. Pertama, kami mengambil rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Yang kedua, bagaimana sikap mahasiswa saat menghadapi adanya penyebaran ujaran kebencian. Yang ketiga, tindakan apa yang paling efektif untuk mengurangi ujaran kebencian di media sosial. Lalu selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif berupa bentuk diagram dan data statistik, serta penelitian kualitatif berupa pertanyaan esai. Pertanyaan disebar melalui Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selanjutnya itu hasil penelitian. Mahasiswa Universitas Andalas selaku responden aktif yang menjawab ada berjumlah 53 orang. Responden berasal dari Fakultas Hukum dari angkatan 2024 dengan berbagai macam pendapat yang diperoleh oleh penelitian tertentu dengan sudut pandang masing-masing responden. Pertama, dari hasil penelitiannya yaitu dari pertanyaan apakah Anda mengetahui apa itu ujaran kebencian. Dari data yang didapat dapat disimpulkan bahwa seluruh responden mengetahui apa itu ujaran kebencian. Selanjutnya dari pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui adanya ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan di Pilkada 2024? Dari data yang diterima dapat disimpulkan bahwa seluruh respon mengetahui adanya ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Lalu pertanyaan yang kelima, apakah Anda setuju bahwa penyebaran ujaran kebencian harus dikenakan sanksi hukum? Dari data yang diperoleh, penyebaran ujaran kebencian harus dikenakan sanksi hukum. Hasil penelitian dari pertanyaan esai dari media sosial mana Anda mengetahui ujaran kebencian tersebut. Dari 42 respon menjawab lebih dari satu media sosial, yaitu seperti ada Instagram, X, TikTok, dan Facebook. Dengan media sosial Instagram yang paling banyak disebutkan. Lalu dari pertanyaan esai, bagaimana sikap Anda terhadap penyebaran ujaran kebencian dalam konteks politik? Sebagian besar respon menolak penyebaran ujaran kebencian dalam konteks politik karena dianggap tidak pantas, tidak bermanfaat, dan merusak demokrasi. Beberapa memilih untuk menghindar atau tidak ikut campur dengan alasan bahwa fenomena ini dianggap sudah biasa terjadi, terutama menjelang pemilu. Ada pula merasa terganggu atau miris terhadap penyebaran ujaran kebencian karena merugikan pihak yang tidak bersalah. Lalu di pertanyaan esai selanjutnya, apa tindakan yang menurut Anda paling efektif untuk mengurangi ujaran kebencian di media sosial? Respon menjawab sepakat bahwa tindakan yang paling efektif untuk mengurangi ujaran kebencian adalah dengan menerapkan sanksi yang tegas, baik berupa dari hukum maupun sanksi sosial yang memberikan efek jerak pada pelaku. Selain itu, platform media sosial diharapkan meningkatkan modernisasi seperti menyaring kata-kata negatif, menghapus akun pelanggar, dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi ujaran kebencian. Kesimpulan yang kita dapat dari penelitian kali ini yaitu satu, seluruh respon memahami konsep ujaran kebencian dan mengetahui adanya ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan. Yang kedua, sebagian besar respon setuju bahwa pelaku penyebaran ujaran kebencian harus dikenakan sanksi hukum untuk memberikan efek jerak. Yang ketiga, Instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan respon untuk mendapatkan informasi terkait ujaran kebencian.
Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu respon umumnya menolak penyebaran ujaran kebencian dalam konteks politik karena dianggap merusak demokrasi dan tidak bermanfaat. Yang kelima, tindakan efektif yang disarankan untuk respon untuk mengurangi ujaran kebencian meliputi penegakan hukum yang tegas, peningkatan modernisasi sosial, dan literasi digital untuk masyarakat. Saran untuk para pengguna media sosial yaitu para khalayak juga dalam memposting sesuatu di media sosial meskipun setiap orang mempunyai hak sebagai pemilik akun sosial media. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa sarannya yaitu mahasiswa dapat diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar kita terutama di media sosial. Dan sebagai pengguna media sosial, mahasiswa diharapkan untuk lebih memberikan sikap yang tepat apabila mendapatkan atau menemukan hal buruk di media sosial. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah tinjauan pustaka dengan teori yang lebih lengkap. Selain itu, subjek yang digunakan bisa lebih bervariasi agar hasil yang didapatkan semakin kuat. Mungkin itu presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil